وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sebuah hadits yang sangat indah sekali diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam sunannya. Iya, Ibnu Majah kunyah beliau Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Abdillah Ibnu Majah Al-Quzwaini. Ibnu Majah rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya kepada sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Jadi itu nama beliau, Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau bertutur, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang sangat kuat. Ini hazawirah itu jama dari hazur. Artinya di usia yang sangat uletnya, sangat kuatnya. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, sudah mendekati dewasa. Sudah mendekati dewasa. Maka kata beliau, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Maka kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fazdatna bihi imanan. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, lalu kami bertambah keimanan. Kami bertambah keimanan. Iya. Karena itu perhatikan bagaimana pendidikan Nabi. Ta'allamna al-iman, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Ya, apa-apa dari keimanan yang perlu dipelajari? Nah, itulah pembahasan-pembahasan seputar keyakinan. Bagaimana dia hidup memurnikan ibadahnya kepada Allah, bagaimana dia hidup lepas dari kesyirikan, bagaimana dia hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan dicintai dan diridhai oleh Allah, bagaimana dia tahu apa tujuan kehidupannya untuk ibadah kepada Allah, dan bagaimana dia punya bekal kalau akhir hayatnya datang dia bisa bersyahadat dengan benar, dan bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, bagaimana dia menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Nah, ini semuanya pokok-pokok keimanan pembahasannya. Iya. Ya, kalau dia belajar iman, semua itu tadi akan masuk di dalam pembahasannya. Iya. Maka itulah yang dimulai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mempelajari iman, kata beliau, fata'allamna al-Quran, thumma ta'allamna al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran. Iya. Jadi ini juga kita petik pelajarannya bagaimana Nabi mendidik generasi muda itu supaya tadarruj, ya, bertahap, bertingkat di dalam belajar. Dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Ya, sebab kadang seorang itu belajar dia tidak tahu kemana arahnya. Kadang masya Allah semangat. Hari ini hadir taklim sana taklim, semua taklim dia hadiri. Ya, itu bertahan sebulan, 2 bulan. Lama kelamaan dia periksa dirinya apa yang sudah didapatkan. Ya, dia sendiri belum bisa mengetahui sekarang apa yang sudah didapatkan. Ini karena kadang tidak ada fokus di dalam apa? Dalam belajar, tidak ada perjenjangan di dalam belajar. Makanya Nabi itu mendidik para sahabat ada jenjangnya. Iya. Mereka belajar keimanan, setelah itu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran juga tidak langsung semua Al-Quran. Ya. Karena itu Anas bin Malik, Ibnu Umar itu bercerita bagaimana Nabi mengajari mereka. Diajari 1 ayat. Mereka hafalkan, mereka pahami maknanya, mereka amalkan. Baru pindah ke ayat yang lain. Ya. Pindah ke ayat yang lain. Karena itu kata Anas bin Malik, siapa yang sudah hafal surah Al-Baqarah di tengah kami, nabula indana. Maka dia itu sudah menonjol di antara kami kalau dia sudah hafal surah Al-Baqarah. Artinya bukan cuma hafal saja. Jelas ya?
bukan cuma hafal saja, tetapi dia hafal ayat ini, dia hafal kandungannya, dan dia hafal dan dia amalkan makna-maknanya di dalam kehidupan. Nah, itu para sahabat dahulu. Dan ini juga perbedaannya pendidikan di masa belakangan ini. Kalau masa belakangan kan, Masya Allah, ya, menghafal Al-Qurannya hebat. Sekarang ini banyak orang-orang yang hafal Quran, hafal Bukhari, hafal Muslim, tapi pemahamannya pemahaman Khawarij. Ya, pemahaman Khawarij. Kadang pemahamannya pemahaman yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, ini kenapa? Karena dia cuma baca Al-Quran, dia tidak paham maknanya. Tidak paham maknanya. Termasuk Jundub bin Abdullah, subhanallah, pernah mengalami sebuah kejadian. Iya. Jadi beliau pernah Jundub bin Abdullah ini, atau Jundub al-Asdi juga. Jadi beliau pernah hadir bersama Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Ini luar biasa ya, kaum Khawarij ini diperangi. Perang itu dari pagi sampai malam. Jadi malam hari itu istirahat dua pasukan. Maka Jundub ini di malam hari dia melihat kondisi pasukan tanpa terasa dekat ke tenda kaum Khawarij. Iya, ke camp mereka. Dia dengar suara-suara begitu. Maka dia mendekat. Ternyata orang-orang sedang sholat, orang-orang lagi mengaji. Ini kaum Khawarij ini. Ya. Subhanallah. Di siang hari habis mereka perang, di malam hari masih bisa sholat malam, membaca Al-Quran. Maka ada sesuatu yang bergejolak di hatinya. Melihat mereka ini. Kok bisa kita memerangi orang-orang kayak gini? Ini kita benar atau tidak ini? Ya. Maka subhanallah, ketemu Ali bin Abi Thalib di malam itu. Dan itu dari taufik Allah. Para sahabat itu terjaga. Ketika masuk hal-hal di hati mereka, ya, Allah beri taufik ketemu Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ketika melihat Jundub bin Abdullah, dia tanya, ya, langsung Ali berkata, barangkali kamu temukan sesuatu di hatimu terkait dengan orang-orang yang kita perangi ini. Subhanallah, langsung tepat dugaan Ali. Kata Jundub, iya benar. Maka dibawalah Jundub oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali disampaikan hadits-hadits Nabi tentang kaum Khawarij. Jadi Nabi itu sebutkan tentang kaum Khawarij, kalian wahai para sahabat akan menghinakan solat kalian di depan solat mereka, puasa mereka di depan puasa mereka. Tapi mereka ini yang rukuna minad din kama yang berkusahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti panah menembus sasarannya. Dan disebutkan oleh Nabi di hadits yang lain, mereka ini sejelek-jelek orang yang pernah terbunuh di bawah kolong bumi. Dan orang yang dibunuh oleh mereka sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong bumi. Di bawah kolong langit, afwan. Di bawah kolong langit. Jadi itu rupanya orang-orang seperti ini disebutkan keutamaan. Maka terus Ali bacakan hadits-hadits sampai hilang di hatinya keraguan di dalam memerangi mereka. Iya. Jadi itu fungsinya kenapa seorang itu perlu dekat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan bagaimana dia bertahap ya di dalam belajar sehingga kalau menghadapi masalah-masalah dia bisa apa? Bisa menghadapinya dengan benar. Maka kami mempelajari keimanan, kemudian kami mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini itulah kalau dipelajari terdapat di dalamnya rincian-rincian. Jadi baca Al-Quran itu dengan lafadznya, dibaca maknanya, ya, dibaca kandungannya. Setelah mempelajari Al-Quran, kata Jarir, fata'allamna Al-Quran, kata Jundub, fata'allamna Al-Quran fasdatna bihi imanan. Kami pun mempelajari Al-Quran, maka kami bertambah keimanan. Ini dari sebab-sebab yang menambah keimanan namanya. Ada sebab yang menambah keimanan, dan itu banyak sebab. Di antara sebab yang menambah keimanan itu tadi membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya. Di antara hal yang menambah keimanan, sebab yang menambah keimanan hadir di majelis-majelis ilmu. Di antara sebab yang menambah keimanan adalah mempelajari dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dari sebab yang menambah keimanan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab yang menambah keimanan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini beberapa manfaat yang bisa kita petik dari hadits yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.